Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang evaluasi proses pembelajaran atau program BK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu dengan saya sendiri, dengan Michelle Karadin Sutisna, lalu ada Afni Fadila, Bulan Dahlia Silvina Dewi, dan Rita Dewi Francisca. Lalu kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada konsep dasar. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian penilaian terhadap kegiatan dan keberhasilan berbagai program bimbingan dan konseling di sekolah yang dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang akan dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluator atau yang melaksanakan evaluasi bimbingan dan konseling adalah guru BK. Lalu selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran atau program BK. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi secara umum berkaitan dengan dua hal, yaitu aspek yang akan dievaluasi dan objek evaluasi. Berdasarkan dua hal itu, maka pada aspek proses evaluasi bertujuan untuk menggambarkan analisis masalah yang berkaitan dengan komponen, meliputi kesesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaan. Evaluasi program bimbingan dan konseling memiliki dua tujuan. Yang pertama, memperbaiki praktik penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Karena evaluasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengungkap berbagai kelebihan dan kelemahan program. Yang kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas program bimbingan dan konseling di mata stakeholder, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan terutama siswa. 2. Menentukan kriteria evaluasi. Sebuah program dikatakan berhasil dan sukses apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria keberhasilan sebagai patokan evaluasi tidak akan terlepas membahas standar dan indikator. Di sini ada beberapa indikator dan kriterianya. Yang pertama, program harus terlaksana. Yang kedua, waktu pelaksanaan harus sesuai dengan rencana. Yang ketiga, materi bimbingan harus membuat siswa merasa puas dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, menggunakan media bimbingan agar siswa merasa tertarik dengan media yang dipilih. Yang kelima, ada metode bimbingan harus membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan bimbingan. Dan yang terakhir, ketercapaian materi BK harus membuat siswa memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, memilih desain evaluasi. Desain evaluasi program merupakan suatu rencana untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan dilakukan menurut organisasi yang teratur dan aturan evaluasi yang baik, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti yang ada pada bagian di samping. Kemudian yang keempat, menyusun tabel perencanaan evaluasi. Komponen atau aspek evaluasi terdiri atas 4 komponen. Yang pertama ialah konteks, kedua input, ketiga proses, dan yang terakhir produk. Berdasarkan keempat komponen tersebut, maka kita dapat menjabarkan indikator-indikator. Kemudian, berdasarkan indikator tersebut dapat ditentukan sumber dan cara pengumpulannya, seperti yang ada di tabel di bawah ini. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran program BK. Yang kelima, menentukan instrumen evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi proses program bimbingan dan konseling adalah dengan menggunakan wawancara, angket, review ahli, studi dokumentasi, memberikan tes, serta observasi. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran program BK. Yang keenam, menentukan teknik analisis data. Aspek proses akan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk capaian materi bimbingan dan konseling, tanggapan siswa terhadap materi, metode, serta media, data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk melihat presentasinya. Susunan laporan evaluasi program bimbingan pada aspek proses. Evaluasi proses diarahkan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan program bimbingan. Evaluasi mengenai proses ini menggunakan beberapa alat pengumpul data, yaitu ada catatan guru BK, pedoman observasi, angket tanggapan, serta tes. Data yang didapatkan dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah guru BK melakukan evaluasi, langkah berikutnya adalah membuat laporan hasil evaluasi proses yang terdiri atas 3 komponen, meliputi deskripsi data, analisis data, serta keputusan.
Pada komponen deskripsi data, guru BK memaparkan berbagai macam data yang didapat melalui pengukuran. Pemaparan data merujuk pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah data dievaluasi dan dipaparkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis adalah proses menelaah hubungan berbagai data dalam setiap kategori. Analisis data diarahkan untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaksanaan program bimbingan. Komponen terakhir dalam laporan hasil proses adalah keputusan, yang memuat keputusan yang diambil guru BK berkenaan dengan kegiatan program yang dilaksanakan.